Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya mau melanjutkan materi sebelumnya, yaitu yang sebelumnya itu terakhir kemarin data filter. Nah, sekarang kita lanjut ke data sorting, teman-teman. Data sorting ini berfungsi untuk mengurutkan data. Jadi, kalau tabelnya panjang, macam-macam nilainya, nah kita bisa urutkan tampilan datanya menggunakan fungsi sorting ini. Sorting itu kalau teks dia berdasarkan alfabet di depannya, urutan alfabetnya, kemudian kalau data numerik dia akan urutkan dari yang terbesar dan terkecil. Oke lah, pasti paham nih teman-teman kalau begini. Oke. Nah, untuk cara aktivasinya begini ya, sorot kolom yang akan difilter, kemudian home, editing, filter. Oke, buat lebih jelasnya kita lanjut ke Excel aja. Kalau ini cuma menunjukkan perbedaan data yang belum di sort, yang belum diurutkan ini. Kemudian setelah diurutkan akan menjadi begini. Ini dia kasusnya diurutkan berdasarkan city-nya, berdasarkan nama kotanya ya. Jadi tandanya kalau dia sedang diterapkan fungsi sort, maka dia akan tanda filternya akan begini. Oke, kita langsung aja ke Excel. Jadi untuk mengaktifkan sort kita caranya bisa menggunakan tombol ini sort atau bisa lewat filter ini. Jadi macam-macam teman-teman. Misalnya kita mau urutkan umur ya, paling enak nih umur. Kita pilih dulu semuanya, kita tahan Ctrl Shift, kemudian kita tanda panah ke bawah. Setelah kita pilih semua barisnya, kemudian kita tinggal klik aja ini sort. Nah, akan ditanya expand selection atau continue with current selection. Bedanya apa? Kalau expand selection artinya ketika kolom ini diurutkan, maka otomatis kolom-kolom yang lain akan mengikuti, akan menyesuaikan dengan urutan yang berubah ini. Tapi kalau kita klik yang ini yang diurutkan cuma kolom ini aja. Kita coba dua-duanya ya. Misal kita coba dulu untuk continue with current selection. Short. Nah, yang berubah cuma kolom ini aja. Nah, kalau yang berubah cuma ini aja, ini bahaya teman-teman sebenarnya. Karena nanti datanya jadi nggak konsisten, umurnya jadi ketukar-tukar nih. Craig itu aslinya umurnya bukan 18. Kita undo, Ctrl Z. Yang benar, kalau kita mau short data, itu kebanyakan kasus ya, bukan yang benar ya, tapi kebanyakan kasus kita akan membutuhkan yang expand the selection. Misalnya kita kolom, ini nama kolomnya tadi apa tadi, age ya. Kita pilih ordernya dari yang terkecil ke yang terbesar, otomatis akan yang lainnya akan ikut gitu teman-teman. Misalnya kita mau urutkannya berjenjang, nested istilahnya. Pertama diurutkan dulu umurnya, ini yang quick ya, quick short ini bisa langsung klik ini. Tapi kalau kita mau short yang bisa kita bikin nested, itu kita pilih yang ini teman-teman, short ini, pilih ini expand short. Nah, kita pilih ini pertama kolom D, dengan kolom D. Nanti kalau kita klik kolom D, tulisan H-nya itu ikut ke filter teman-teman. Kita coba
Ini kalau begini nanti dia akan ikut ke filter semua, ke sort semua, termasuk nama kolomnya juga. Oke, aku coba dulu teman-teman. Kita pakai cara yang dari filter. Oh, kalau yang cara dari filter dia cuma bisa gini, dia nggak bisa berjenjang. Kalau mau berjenjang kita coba gini, expand. Nah, kita pilih pertama umur. Setelah umurnya kita urutkan, level keduanya kita pilih misalnya status ini ya, perkawinannya. Setelah itu kita urutkan lagi berdasarkan gajinya. Setelah itu kita urutkan lagi berdasarkan namanya, last name. Klik. Nah, jadi pertama kita urutkan berdasarkan umur dari yang paling muda. Jika umurnya sama, maka kita akan urutkan status perkawinannya dulu. Jika status perkawinannya sama, kita akan urutkan gajinya dulu. Jadi rule-nya begini ya teman-teman ya. Jika umur sudah diurutkan, jika umurnya sama, kita urutkan lagi berdasarkan status perkawinan. Karena status perkawinan ini isinya teks, berarti dia akan menurutkan berdasarkan married single itu duluan married. MNOPQI ya. M dulu, berarti yang married dulu. Kalau mau kita urutkan yang single dulu, kita bikin balik. Nah, gaji kita mau urutkan misalnya dari yang gajinya paling besar dulu. Nah, gini. Jadi umur 18, single, gaji terbesar itu akan jadi nomor pertama. Oke, selanjutnya teman-teman bisa explore sendiri. Jadi begitu sederhananya untuk fungsi sort di Excel. Dan satu lagi, kalau kita sudah sort, kita sudah rubah-rubah datanya lagi, sudah rubah urutan datanya, kita tidak bisa mengembalikan data ini ke susunan format yang awal lagi. Satu-satunya cara untuk melakukan itu adalah Ctrl Z. Itu langkah mundur. Jadi saran buat teman-teman kalau mau menerapkan sort ini, usahakan datanya itu sudah selesai kita atur, kita udah selesai kita rubah-rubah, kita filter apa segala macam. Nah, sentuhan terakhirnya ini baru sort. Jadi sort ini letakkan di proses paling akhir dalam pengolahan data. Oke, teman-teman, terima kasih. Begitu. Buat yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe karena kita akan bahas video-video Excel yang lebih lanjut lagi. Ini sekarang masih di tahap yang basic, nanti akan kita masuk ke tahap yang intermediate, kemudian setelah itu kita ke tahap advance. Oke? Sampai ketemu lagi. Sampai jumpa.